안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini masih membahas film Korea series Trend School Stories, What Goes Around Come Around. Hayo kita mulai. Jungmyung High School. Dikabarkan seorang guru dengan status kontrak baru waktu mengakhiri hidup yang padahal sudah bekerja lebih dari 5 tahun dan mendonasikan 200 juta won ke sekolah dengan iming-iming pengangkatan sebagai karyawan tetap. Sebelumnya dia mendapatkan diskriminasi dari staf lain, bahkan siswa yang tidak hormat kepadanya. Tempat di mana sang guru mengakhiri hidup masih dilingkari polisi lain dan beberapa siswi ini ingin menjadikan tempat itu sebagai tempat kumpul rahasia mereka. Segera mereka masuk ke rumah tersebut dan sekilas seperti ada yang memperhatikan mereka dari celah pintu. Dari tempat kumpul rahasia, sekarang mereka berpikir untuk menemukan barang-barang yang mungkin bisa dijual. Salah satu dari mereka merasa ada tangan yang menyentuh pundaknya yang dia pikir ulah teman-temannya. Tuts piano bisa bergerak sendiri dan dari atas sana, ada penampakan hantu yang membuat mereka segera kabur. Waktu berlalu, gadis yang bernama Yu ini kembali ke tanah air setelah 20 tahun diadopsi dan dibesarkan di Kanada. Di rumah inilah dulu dia tinggal bersama orang tua kandungnya, dan sekarang dia berharap mendapatkan kenangan yang terlupakan di masa kecilnya. Ceritanya dulu ayahnya lah yang membeli rumah ini, dan mereka merupakan keluarga bahagia di masanya. Yui mengenang kebersamaan mereka saat itu dengan melihat foto keluarga, dan sebuah boneka tiba-tiba jatuh dari lemari. Dia tidak begitu menghiraukan dan segera berjalan keluar bersamaan dengan orang yang mengirimkan barang-barangnya. Beberapa orang melihatnya dari jauh dan berkata Yui akan dalam masalah besar karena rumah itu dipercaya berhantu. Malamnya, cermin retak di kamar mandi itu seakan memperlihatkan sesuatu hal yang buruk, begitu juga piano di ruang keluarga. Penyakit maniknya mulai menyerang yang mengharuskannya minum obat. Malamnya ada lagi kejadian menakutkan di mana ada tangan hantu yang keluar dari kasur yang megang-megang badannya lalu menghilang. Yui ternyata seorang guru dan sangat kebetulan sekali dia akan mengajar di sekolahan di mana ayahnya dulu mengajar tepatnya 20 tahun yang lalu. Hari pertama mengajar semua terasa biasa saja, tapi di waktu istirahat, Yui memergoki seorang siswi yang sedang diperlakukan buruk yang bernama Mijin. Mereka segera dibubarkan dan malamnya, Mijin berjalan pulang bersama Yui ke rumahnya. Mijin kaget saat mengetahui gurunya tinggal di rumah berhantu, tapi dia tetap mampir. Dia pun menceritakan rumor di rumah itu yang katanya ada sosok hantu perempuan yang sangat menakutkan. Katanya lagi hantu itu akan berbisik di telinga dan jangan pernah menoleh jika tidak ingin mati. Ada sosok hantu yang mengintip dari celah pintu dan lampu tiba-tiba konslet. Kebetulan saat itu Pak Guru Sungmin datang untuk mengantarkan barang yang tertinggal. Karena itulah dia dikaryakan untuk memperbaiki listrik yang konslet. Setelah mereka pulang, Yui menemukan diary ayahnya. Awalnya dia ragu untuk membacanya, tapi karena penasaran, akhirnya dia pun membukanya. Inilah yang tertulis di diary tersebut. Agustus tahun 2000, ayah Yui yang bernama Kang Tae-soo bergabung menjadi guru sementara di Eungbo High School. Latar belakang Tae-soo sendiri cukup mengesankan di mana dia adalah lulusan dari luar negeri dan juga seorang pengusaha. Awalnya dia menyukai lingkungan sekolahan, guru yang friendly dan murid yang cukup menyenangkan. Hari itu setelah kelas dibubarkan, seorang guru bernama Soa mengirimkan pesan untuk bertemu di kelas sains. Intinya, Soa meminta uang secara halus atas dasar pembangunan sekolah. Malamnya di rumah, Yui kecil terbangun dari tidurnya dan melihat tangan di dalam hiasan gantungan yang tergantung di atas ranjangnya. Tangan itu lalu mulai grepe-grepe di badannya dan teriakan Yui mendatangkan kedua orang tuanya. Setelah itu dia kembali melihat sekilas bayangan hitam di lemarinya. Karena mencurigai tatapan mata anaknya ke arah lemari, Tae-soo membuka lemari itu yang ternyata hanya ada boneka yang terjatuh. Di kamar, istrinya yang bernama Jung-hee mengatakan dia merasa ada yang tidak beres di rumah mereka, tapi Tae-soo meyakinkan mungkin hanya perasaannya saja, karena yang namanya di pedesaan, angin pasti lebih kencang. Tiba-tiba ada sosok seorang perempuan yang berdiri di luar jendela yang ternyata Soa. Dia datang malam-malam hanya untuk mengantarkan saus pemberian dari kepala sekolah yang lupa dibawa pulang tadi. Setelah beberapa saat, Yui turun dan berdiri di tengah-tengah tangga sambil mengatakan seseorang terus datang ke kamarnya. Badan anak itu sendiri terasa dingin seperti es. Malam itu berakhir begitu saja dan besoknya mereka sarapan dengan beberapa saus yang diberikan kepala sekolah dan menurut Jung-hee saus itu sangatlah enak. Di sekolahan beberapa guru menyaksikan berita tentang guru yang mengakhiri hidup di awal cerita. Cerita kembali ke Yui. Hari itu tanggal 20 Agustus di sekolahan Eungbo,
Dia masih tampak membaca buku diary ayahnya dan tiba-tiba ada pemandangan yang cukup menegangkan di mana terlihat ada sepasang sepatu merah yang bisa berjalan sendiri di luar. Yui pun berjalan keluar dan sepatu itu kini berhadap-hadapan dengannya. Sepatu tanpa tuan tapi berbeda dengan apa yang terlihat di lantai. Ada sosok seorang wanita yang berpakaian putih yang mengangkat kedua tangannya. Melihat itu, Yui berlari ke toilet dan segera menelan obat untuk meredakan serangan panik. Tak lama setelah itu, seseorang menggedor pintu toilet yang semakin lama semakin kencang. Ternyata lagi-lagi ada sepatu merah di depan toilet dan hantu perempuan yang mengintipnya dari atas. Itu ternyata hanyalah kerjaan orang, tapi Yui belum mengetahuinya. Dia lalu pingsan dan bangun-bangun dia sudah berada di UKS ditemani Sungmin. Malamnya, Sungmin mampir ke rumah dan Yui menceritakan sepertinya dia sering mendengar suara aneh dari seorang wanita. Baru saja dibilang begitu, di luar ada lagi bayangan seorang wanita yang menari-nari dan mereka pun segera berlari keluar untuk memastikan. Ternyata benar bayangan aneh berupa bayangan perempuan itu eksis dan sebuah boneka pun terlempar tak jauh dari sana. Ini aneh di mana Yui berkata boneka itu seharusnya ada di dalam kamarnya dan sekarang entah apa yang dipikiran Yui, dia tampak berjalan pergi lalu cerita kembali ke masa lalu. Suatu hari, Yui kecil bermain dengan bonekanya di dekat pohon dan hal aneh pun terjadi di mana warna gaun boneka tersebut bisa berubah menjadi merah. Di dalam rumah sendiri, ibunya pingsan melihat sesosok hantu yang tergantung di pojokan atas. Setelah itu, Taisu pun diberitahu keadaan istrinya oleh Soa. Taisu langsung menghampiri istrinya yang sedang diperiksa seorang tabib, tapi entah kenapa tabib ini sangat mencurigakan, begitu juga Soa. Junghee lalu diresepkan obat untuk menambah energi. Malamnya, Junghee menceritakan pengalamannya melihat sosok aneh di rumah mereka, dan tak lama setelah itu terdengar suara aneh yang membuat mereka langsung memeriksa ke kamar Yui. Saat itu Yui memegang bonekanya yang sudah berbeda warna, dan Junghee semakin yakin ada yang tidak beres dengan rumah mereka ditambah Yui yang tertawa gak jelas. Kembali ke masa sekarang. Hari itu di sekolahan, Young-i tampak tidak bersemangat dan Sungmin sibuk memeriksa rekaman CCTV di hari Sui pingsan. Di sini ketahuan ternyata Mi Jinlah yang mengganggunya. Cerita kembali ke masa lalu. Pagi itu di rumah, Junghee makan tidak seperti biasa. Dia seakan ketagihan dengan saus pemberian tersebut, bahkan memakannya begitu saja. Setelah itu suasana hatinya menjadi kacau dan melampiaskannya lewat piano. Malamnya, Taisu pulang dan mendapati anaknya gemetaran di luar, sedangkan Junghee merasa jari-jarinya tidak bisa digerakkan. Besoknya dia kembali dibawa berobat dan menurut tabib, Junghee tidak boleh bermain piano untuk sementara waktu, sedangkan kompetisi piano akan diadakan sebentar lagi. Junghee diresepkan obat dan lagi-lagi ekspresi si tabib sangat mencurigakan. Hari itu Taisu sebenarnya ingin menemani Junghee di rumah, tapi karena rekannya menelpon, akhirnya Junghee pun menyuruh suaminya untuk pergi. Kabar buruk pun datang di mana rekannya mengatakan investasi mereka lenyap tak bersisa. Taisu pulang dengan perasaan kecewa dan sesampainya di rumah, dia malah menemukan istrinya tertidur di atas piano. Setelah Taisu membangunkannya, istrinya menjadi aneh dan menyalahkannya untuk hal yang tidak jelas sambil tertawa. Saat itu, Taisu berpikir mungkin dia hanya stres karena kompetisi yang akan segera datang, tapi ternyata istrinya berubah total. Setiap hari, Junghee hanya akan duduk di depan piano, tapi ada saatnya dia kembali normal seperti biasa. Tapi setelah itu, dia berubah lagi dengan cepat. Malamnya, dia akan berkeliaran di dalam kegelapan tanpa alas kaki, dan Taisu semakin yakin bahwa istrinya dirasuki sesuatu. Sampai di sini, Yui bertanya-tanya kenapa ini semua bisa terjadi kepada ibunya, dan malam itu juga dia lagi-lagi melihat penampakan aneh. Dia menelpon Sungmin untuk menyuruhnya segera datang ke rumah. Setelah itu ada suara yang berkata, "Yui, ini aku, lihatlah ke sini," dan sebuah tangan tampak ingin memegang bahunya. Kembali ke cerita lalu. Suatu saat, ibunya sedang di dalam toilet dan berhalusinasi melihat tangan yang keluar sambil memegang miniatur piano. Tangan itu menarik masuk dan cermin pun retak. Setelah itu, tangan Junghee tiba-tiba berdarah disertai suara tawa wanita. Dengan tangan yang berdarah itu, dia lanjut bermain piano. Taisu memintanya untuk menghentikan ini karena sebenarnya kompetisi pun sudah berakhir. Junghee berteriak tidak terima yang membuat suaminya tidak sengaja melepaskan tamparan. Setelah itu, reaksi Junghee hanya berjalan ke dapur untuk makan bumbu di kulkas seakan itu adalah obat penenang. Cerita kembali ke malam di saat Yui menemukan boneka di luar. Dia merasa pasti ada seseorang yang sudah menerobos masuk ke rumahnya. Anehnya lagi, ada baju putih yang tergantung di atas pohon. Mereka lalu melangkah untuk mencari tahu lebih dalam, dan tanpa disadari, baju itu melayang mengikuti mereka. Lanjut lagi ke masa lalu.
Akhirnya, Taisu menyadari ada ketidakberesan dengan obat yang diberikan tabib dan menanyakannya langsung. Tabib menjawab dia hanya memberikan obat yang aman dan Taisu pun menyuruhnya untuk menghabiskan obat tersebut. Dari dalam, tampak Soa mengintip mereka. Tabib meminumnya sampai habis dan berkata jika dia masih ragu, maka silakan melapor ke polisi. Di masa sekarang, Yui menanyakan tentang tabib yang membuka toko obat tradisional dan ternyata sudah tidak beroperasi. Dia lalu pergi ke sebuah kelas dan mengenang apa yang tertulis di diary di mana hari itu Soa mengabarkan bahwa Taisu dipecat karena performansnya yang dianggap kurang, sedangkan di rumah kondisi Juhi semakin parah. Hari yang mengecewakan, bahkan malamnya Taisu mendapatkan anaknya di luar dengan kondisi tidak mengenakan alas kaki. Di dalam rumah, istrinya hanya bengong seperti orang yang tidak punya roh. Setelah mengobati luka di kaki Yui, Taisu mengabarkan dia sudah dipecat dari sekolahan yang padahal dia sudah membayar mereka. Kembali ke Yui, Sumin datang dan membetulkan sekring listrik. Dia juga mengabarkan bahwa akhir-akhir ini Meiji tidak masuk sekolah. Sebelumnya, wali kelasnya sempat menegurnya untuk apa yang dilakukan kepada Yui dan sejak saat itulah dia sudah tidak muncul. Lampu tiba-tiba konslet lagi dan Yui merasa ada yang menyentuh kupingnya. Tak hanya merasa, sekarang mereka melihat sosok berbaju putih di luar rumah. Mereka lalu berjalan ke depan dan melewati sebatang pohon yang lagi-lagi terlihat sepasang tangan yang mencakar pohon tanpa mereka sadari. Berjalan jauh dan sekarang mereka melihat sosok itu ada di dalam gedung sekolahan lantai dasar. Sosok itu bisa bergerak mundur dan mereka pun semakin penasaran ingin mencari tahu apa itu sebenarnya. Lagi-lagi mereka melewati sosok itu tanpa mereka sadari. Kaki Sungmin terkilir bersamaan dengan sosok misterius yang lewat di depan mereka. Hal itu disadari Yui yang langsung mengikutinya, sedangkan Sungmin disuruh tetap di sana. Di ruangan sains itulah sosok itu muncul dan langsung berlari keluar. Setelah itu dia tertawa sambil berkata, "Ini aku," sambil berlari pergi. Security sekolah muncul dan berkata perempuan itu masuk ke sekolahan di malam hari dan berlari kemana-mana. Dulunya dia adalah seorang guru yang mengajar di sekolahan, tapi entah apa yang sedang ada di otaknya sekarang. Mereka pun menanyakan di manakah dia tinggal dan cerita lanjut ke masa lalu. Taisu semakin menjadi peminum aktif karena masalah hidupnya, dan suatu malam dia ditelepon oleh kepala sekolah yang mengabarkan bahwa dia akan segera dipindahkan ke Seoul. Dalam kesempatan itu, Taisu menanyakan mungkinkah dia mendapatkan uangnya kembali, setidaknya setengah dari 20 juta won. Kepala sekolah tidak bisa menjawab ini, tapi dia menegaskan yang diterima hanya sebesar 10 juta won. Sudah pasti dia dicurangi oleh Soa dan Taisu semakin murka mengetahui ini. Di luar, kondisi Junghee semakin parah dan dia terus melampiaskan emosinya ke piano. Bayangan hitam itu seakan menghantui dan kondisi satu keluarga ini semakin parah. Yui tidak terawat dan minum dengan cara meniru binatang. Semua ini terasa membuat kepala mau pecah dan dia pun berteriak. Istrinya terus memainkan piano sedangkan anak mereka juga menangis. Taisu seakan kehilangan harapan dan yang dia pikirkan sekarang hanyalah kematian. Itulah tulisan terakhir ayahnya yang membuat Yui menangis. Tak berapa lama dia mendapat telepon dari Sungmin yang mengabarkan bahwa dia sudah mengetahui alamat mantan guru tersebut. Singkat cerita mereka pun ke sana dan terlihat gantungan baju putih di pohon depan rumahnya. Sungmin memanggil dari luar tapi tidak ada jawaban dan dia pun mencoba masuk ke dalam. Yui berjalan ke samping dan di sanalah sebuah pintu terbuka. Guru itu ternyata adalah Soa dan dia berkata, "Kau pasti menggantung mereka di rumah itu. Jika tidak, itu tidak akan muncul." Itu yang dimaksud apa juga tidak tahu, tapi Soa berkata Yui tahu persis apa yang dimaksud. Alasan kenapa Soa seliwiran dekat Yui katanya hanya ingin memperingatkan agar segera pergi jika tidak ingin mati. Dia juga mengatakan ayahnya Taisula yang telah membuat wajahnya hancur. Diceritakan kembali saat itu Taisu menyelinap ke sekolahan dan mendengar percakapan kepala sekolah dengan Soa. Intinya soalnya dalam pemecatan Taisu hanya karena sebuah persaingan. Setelah itu Taisu meminta uangnya kembali kepada Soa tapi tidak digubris yang akhirnya menyulut api yang lebih besar. Diketahui dia jugalah yang memasukkan racun ke dalam obat Junghee. Karena kemarahan yang memuncak itu, kepala Soa ditempelkan ke meja yang kebetulan ada cairan keras yang tumpah dan langsung mengenai wajahnya. Tapi menurut Soa, Taisu kerasukan dan hantu itu sudah mendapatkan mereka. Sekarang dia juga berkata akan menularkan hantu itu kepada Yui sambil tertawa puas. Yui sendiri merasa tidak nyaman dan pingsan. Ada tangan yang merabanya dan dia terbangun di sebuah tempat yang asing. Hantu itu terbayang di ingatannya, begitu juga gambaran sang ibu dan ayahnya dulu. Ada lagi perempuan yang tertawa yang membuat dia ketakutan.
Akhirnya dia ditemukan Sungmin di luar dan segera dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit ini, seorang dokter mengabarkan tentang pengobatan tradisional yang katanya sudah terbakar dan diceritakan kembali saat itu Taisula yang sengaja menyebabkan kebakaran. Setelah itu dia kembali ke rumah dan Jung Hee mengatakan dia sudah tidak ingin hidup. Taesu juga merasa demikian tapi dia bertanya lagi bagaimana dengan anak mereka. Jung Hee menjawab tidak tahu karena yang dia tahu hanyalah mereka sedang kerasukan dan sesuatu terlihat muncul dari balik sebuah lukisan. Kembali ke masa sekarang, Yui ingin mengetahui lebih lanjut tentang cerita kedua orang tuanya dengan mencari sang tabib. Di rumahnya sekarang, ada seseorang di ruangan lain yang tampak hanya mengambil makanan yang disediakan dan mengurung diri di dalam. Setelah itu datanglah Yui bersama Sungmin yang langsung menuduhnya menjadi penyebab kematian kedua orang tuanya. Sang tabib menjawab justru karena ayahnya lah dia menjadi salah seorang yang terkena kutukan. Bahwa ayahnya kerasukan yang menghancurkan tempat usahanya juga menghancurkan hidup anaknya. Penjelasan ini tidak bisa diterima oleh Yui, tapi tabib bersaksi waktu itu dia sendirilah yang melihat Taesu menghabisi Jung Hee. Ternyata Soa adalah anak dari si tabib. Dia tiba-tiba keluar dan mengaku dialah yang sudah mencampurkan saus yang diberikan kepala sekolah dengan zat yang menyebabkan halusinasi. Tabib panik dan berkata Soa berkata sembarangan, tapi anaknya sendiri terus mengoceh yang katanya Taesu menjadi gila dan menghabisi istrinya. Sumin berkata sebaiknya mereka tidak membuang waktu lebih banyak karena sudah jelas dialah dalangnya dan tak jauh dari sana, tiba-tiba mereka melihat Mijin yang berlari lewat. Melihat Mijin, anak dan ayah itu pun langsung keluar mengejarnya. Jadilah mereka kejar-kejaran berempat. Kembali ke masa lalu. Malam itu, Soa berjalan sambil berkata, ini bukan salahku. Si keparat kepala sekolah itu yang mengambil uangnya. Soa sendiri sudah melalui banyak hal buruk hanya untuk menjadi guru full time. Saat itu dia membawa gunting dan berjalan ke rumah Taesu pada malam Taesu menjadi gila. Setelah menemukan Taesu, dia pun menghujamkan guntingnya. Karena mendapatkan beberapa kali tusukan, Taesu menghajarnya dan dari belakang, si tabib yang melihat itu langsung menusuknya. Jung Hee yang saat itu keluar dengan menggendong anaknya langsung dikejar oleh tabib. Yui disembunyikan di belakang tanaman dan Jung Hee sendiri tewas di tangan tabib. Cerita kembali ke masa sekarang. Mereka masih mencari Mijin dan tiba-tiba Yui mendapat telepon dari Mijin yang posisinya sekarang sudah berada di atas gedung. Dia meminta maaf atas apa yang sudah terjadi dengan kedua orang tuanya dan mengakui insiden di toilet itu bukan hanya ulahnya sendiri. Sekarang dia berkata akan mengakhiri kutukan dan meminta maaf sekali lagi atas apa yang sudah ibu dan kakeknya lakukan. Setelah mengatakan itu, dia pun loncat. Kematiannya disaksikan oleh kakeknya, dan malamnya si tabib ini masih ingin membalaskan dendam dengan datang ke rumah Yui. Dia menyalahkan orang lain atas semua kesialan yang terjadi di kehidupannya, yang padahal dia jugalah yang memulai semua ini. Baru saja dia ingin melayangkan pisaunya, piano tiba-tiba berbunyi seperti dimainkan seseorang. Sepasang tangan terlihat dibarengi kalimat, aku harus menjaga satu-satunya Yui-ku. Arwah ibunya hadir dan hal buruk pun terjadi pada si tabib. Sungmin sampai di rumah itu dan mencari keberadaan Yui. Yui ada di sebuah tempat dan roh ibunya pun muncul di hadapannya. Pertemuan yang sangat mengharukan dan ibunya berpesan agar dia selalu bahagia, juga meminta maaf kepadanya yang sudah meninggalkannya. Ibunya segera pergi dan keluarga yang bahagia itu hanyalah menjadi sebuah kenangan. Selamanya roh ibu akan selalu mencoba melindungi anaknya di rumah berhantu di mana dia dihabisi secara brutal. Penyakit panik, mimpi yang menakutkan semua bermula di malam itu. September 2020, kepala sekolah lama kembali dan Soa pun menemuinya. Melihat wujudnya, kepala sekolah merasa takut dan mengusirnya. Soa mengatakan hal aneh yang menyuruhnya jangan melihat ke belakang jika tidak ingin mati. Ternyata ada sebuah tangan yang keluar dan hantu itu pun menghabisinya dari belakang. Yui sendiri memilih untuk pindah dari kota itu dan di tengah jalan dia melihat sepatu merah itu lagi dan Soa yang berdiri di sampingnya. Dalam hati Soa berkata, karma adalah sesuatu yang kau tanam dan akan kembali kepadamu. Lepaskan kenangan setan dalam dirimu dan aku hanya berharap kebahagiaanmu untuk selama-lamanya. Tamat. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다. Sampai jumpa.